Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dicegah berangkat karena kapal penuh sesak, seorang calon penumpang di Ternate mengamuk dan cekcok dengan petugas. Berjualan di badan jalan, ratusan lapak pedagang kaki lima di Buru Selatan dibongkar paksa petugas. Polres Halmahera Utara menggerebek lokasi penambangan emas ilegal, ratusan tromol dan material emas disita polisi. Kemudian tempat pengolahan kedua sudah diselesaikan dengan personel gabungan Brimob dan Polres Halmahera Utara menggerebek lokasi penambangan emas ilegal di Desa Roko dan Desa Dokulmo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita ratusan peralatan penambangan emas seperti tromol dan lainnya. Sayangnya penggerebekan ini diduga bocor karena pemiliknya telah kabur sebelum polisi tiba ke lokasi. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Fadil Zikri, mengatakan penggerebekan yang dilakukan personelnya usai menerima laporan dari warga terkait maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi ini sehingga merusak ekosistem sekitar. Sudah ada yang diamankan peralatan-peralatan tromol, tabung-tabung dan lain-lain. Ada beberapa bahan ornya juga yang sudah diamankan. Untuk tindak lanjutnya nanti akan kita sampaikan karena terkait dengan kami penyelidikan dan penyidikan. Sejauh ini apakah orang-orang yang sudah diperiksa atau seperti apa Pak? Sudah diminta beberapa keterangan, data lengkapnya ada sama Reskrim. Nanti akan disampaikan secara detail setelah prosesnya selesai. Berapa banyak tromol yang disita di sana? Tromolnya banyak. Pada prinsipnya data lengkapnya nanti akan kita sampaikan belakangan. Karena saat ini pada saat Brimob bersama dengan Brimob, personil Satreskrim Polres masih melaksanakan penyelidikan dan pengembangan terkait ada beberapa titik di dalam pertambangan tersebut. Karena ada yang sebagian di pemukiman masyarakat dan ada sebagian di daerah pegunungan atau di belakang-belakang dari hutan tersebut. Setelahnya, Polres Halmahera Utara terus melakukan razia di lokasi ini guna memastikan tidak ada lagi aktivitas penambangan emas secara ilegal di sini. Penambang emas tanpa izin diminta menghentikan aktivitasnya, jika tidak akan ditindak tegas. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Utara. Harga kelapa parut di sejumlah pasar tradisional Kota Ambon mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Bahkan saat ini, harga bahan baku santan ini naik begitu tinggi. Fadila, salah seorang penjual kelapa parut di Pasar Mardika, Kota Ambon, mengatakan harga satu buah kelapa bisa mencapai Rp10.000 tergantung ukuran. Padahal saat kondisi normal, kelapa parut dijual dengan harga Rp5.000 sampai Rp7.000 per buah. Ia mengatakan kenaikan harga kelapa parut ini terjadi usai Lebaran. Saran harga berapa Cak? Sekitar harga 7, 8, 10. Biasanya itu harga berapa saja? Kalau masih kelapa jangan ambil penjualan murah, itu seharga dari 5, 6, 7. Jadi penjualannya di meja sini 5 sampai 7.000. Iya. Kenaikan harga kelapa parut setinggi ini begitu meresahkan warga serta pedagang. Ini beli kelapa berapa Bu? Harga 8.000. 8.000 satu buah. Jadi beli berapa buah Bu? Ya, saya beli satu hari itu bisa 5. 4 jualan. Ya ini untuk jualan. Ya. Jadi bagaimana soal harganya sendiri Bu? Ya, Untuk satu buah 8.000 ini. Ya ikut perkembangan dongkungnya jualan kan 8.000 ya kan, juga beli 8.000. masih wajar Pak. Masalahnya ekonomi ini kan
dia naik turun. Jadi sehingga harga itu tergantung dari bagaimana penjual bisa atasi. Dan jelas hasilnya jadi bisa dapat untung lah. Warga meminta pemerintah menstabilkan harga kelapa parut untuk membantu kebutuhan warga sehari-hari. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku dianugerahi berbagai gugusan pulau cantik dan eksotis. Salah satunya adalah Pulau Buru. Di pulau dengan luas daratan mencapai 9.505 km persegi dan panjang garis pantai 427,2 km ini, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan alam tropis dengan latar belakang laut biru yang indah. Seperti wisata alam Pulau Kambing di Desa Waifusi, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Di sini, wisatawan bisa menikmati pemandangan alam yang tersedia. Wisatawan atau pelancong yang datang ke sini dapat melakukan berbagai aktivitas dengan fasilitas yang ada. Pengunjung bisa berkeliling dengan berjalan kaki sambil berfoto di kawasan ini. Tak hanya pelancong di Namrole, wisata Pulau Kambing ini menjadi destinasi wisata bagi pelancong dari luar kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Mereka takjub pada keindahan alam tropis yang terjaga ini. Dan tentu saja berfoto dengan banyak latar menarik yang menjadi tujuan wisatawan seperti sunset dan hutan cemara serta bakau. Untuk sampai ke wisata Pulau Kambing, butuh waktu 30 menit perjalanan dari pusat Namrole atau dengan jarak tempuh sekitar 5 km dengan menggunakan kendaraan. Banyaknya spot foto unik dengan latar belakang laut dan sunset serta hutan tropis, juga pasir putihnya membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Di sini juga tersedia berbagai kuliner untuk dinikmati, seperti rujak. Biasanya rame sih? Rame. Rame. Setiap sore. Oh, setiap ada sore. orang, iya. Kemudian sore-sore orang kesini ya? Iya. Pengunjung banyak, alhamdulillah dapat lumayan banyak. Suasananya recommended lah. Bagus ya? Ya bagus karena memang kalau dibandingkan dengan objek wisata yang ada di Namrole selain di Pulau Kambing sendiri, ini sudah mulai cukup tertata dengan baik. Nah, suasananya memang masih alami dan pokoknya asri lah. Biaya untuk menikmati keindahan ini cukup terjangkau. Cukup membayar Rp5.000, pengunjung bebas memilih beragam spot foto yang tersedia. Ramli Blasa melaporkan dari Buru Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tetrika Putri mengucapkan dan ke banyak saudara dan amato.